Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua anak-anak. Selamat pagi. Bagaimana keadaan kalian pada pagi hari ini? Sehat kan? Alhamdulillah semuanya sehat. Pada hari ini Senin tanggal 18 Januari 2021, PJJ jadwalnya adalah Bahasa Indonesia. Kita masih mempelajari buku paket bab 5. Hari ini kita akan membicarakan tentang menyimpulkan ciri pantun, syair, dan gurindam. Perlu anak-anak ketahui bahwa 3 puisi itu adalah merupakan puisi lama, puisi zaman dulu. Nah, untuk lebih jelasnya akan saya jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah pantun. Anak-anak ada yang tahu apa itu pantun? Terutama adalah ciri-cirinya. Iya, pantun itu adalah puisi lama di mana setiap baitnya terdiri atas 4 baris. Ya. Setiap bait pada pantun terdiri atas 4 baris. Setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Ya, setiap barisnya pantun itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Jadi boleh nggak misalkan satu barisnya itu suku katanya 7 atau 13? Ya, tidak boleh. Kemudian di dalam pantun bersajak AB atau A. Maksudnya bahwa bunyi akhir baris pertama itu harus sama dengan bunyi akhir baris ketiga, atau bunyi baris akhir baris kedua harus sama dengan baris yang keempat, atau sama keempatnya. Kemudian yang selanjutnya, di dalam pantun terdiri atas bagian sampiran dan bagian isi. Sampiran terletak di baris 1 dan baris 2, sedangkan baris 3 dan keempat adalah sebagai isi pantunnya. Pantun itu adalah karena puisi lama, maka di sini pengarangnya tidak diketahui atau tidak kita kenal. Hal ini karena dahulu pantun dilakukan yaitu secara lisan. Kemudian contoh pantun. Lihat anak-anak, contoh pantun. Jalan-jalan ke kota Blitar, jangan lupa beli sukun. Itu adalah sampiran. Jika kamu ingin pintar, belajarlah dengan tekun. Itu satu bait pantun. Dilihat, baris pertama ar, kemudian baris ketiga bunyi akhir ar, kemudian baris kedua bunyi akhir un, dan bunyi baris keempat adalah un juga. Itu harus sama. Contoh pantun yang kedua. Kalau tuan muda taruna, pakai seluar dengan gayanya. Kalau tuan bijak laksana, biji di luar apa buahnya. Ini contoh bait pantun yang kedua. Itu adalah ciri pantun dan contohnya anak-anak. Kemudian yang selanjutnya adalah ciri-ciri dari syair. Syair juga termasuk puisi lama. Ciri-cirinya adalah setiap bait terdiri atas 4 baris. Jadi sama dengan pantun, jumlah barisnya setiap bait adalah sama, 4 baris. Jumlah suku katanya setiap baris di dalam syair terdiri atas 8 sampai 14 suku kata. Kalau di pantun tadi 8 sampai 12 suku kata. Kalau di syair 8 sampai 14 suku kata. Kemudian bersajak A. Artinya bunyi akhirnya adalah sama semua. Kemudian semua baris adalah isi. Jadi baris 1 sampai ke 4 itu semua isi. Beda kalau pantun tadi itu 1, 2 adalah sampiran, kemudian isi di 3, 4. Tetapi kalau di syair semua barisnya adalah merupakan isi. Terakhir, bahasa yang digunakan
adalah bahasa kiasan atau bahasa maknanya yang tidak sebenarnya, atau disebut juga dengan makna konotasi. Contoh syair. Ini saya contohkan 2 bait. Dengarlah wahai Ananda, rajinlah belajar sepanjang masa. Ilmu tiada pernah habis dieja, sebagai bekal sepanjang usia. Lihat anak-anak, 4 baris di sini, 1 baitnya, dan bunyi akhirnya adalah sama semua. Sesuai dengan tadi ciri-ciri dari syair. Kemudian contoh syair yang berikutnya. Dengan ilmu engkau terjaga dari suramnya waktu dan masa. Cemerlang akan senantiasa menyinari dirimu di masa dewasa. Lihat anak-anak, sama tadi untuk bait yang pertama, bunyi akhirnya adalah sama, dan jumlahnya setiap bait adalah 4 baris. Terakhir untuk contoh puisi lama adalah Gurindam. Gurindam juga termasuk puisi lama yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Gurindam terdiri atas 2 baris tiap baitnya. Jadi setiap baitnya hanya 2 baris. Tiap baris memiliki jumlah suku kata sekitar 10 sampai 14 suku kata. Tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Kemudian tiap baris memiliki rima atau bersajak AA, BB, CC, dan seterusnya. Artinya bahwa di dalam 2 baris itu bunyi akhirnya adalah sama semua. Isi atau maksud Gurindam ada pada baris yang kedua atau baris terakhir di dalam satu bait tersebut. Contoh Gurindam, saya contohkan 3. Yang pertama, barang siapa hendak bertanya, maka tanyalah pada ahlinya. Contoh yang kedua, barang siapa mencari ilmu, maka carilah kepada guru. Bunyi akhirnya sama, ini 1 dan 2. Jika belajar bersungguh-sungguh, keberhasilan akan ku reguh. Maksudnya tercapai. Bunyi akhirnya sama. Itu anak-anak contoh daripada Gurindam. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan nanti bisa japri saya atau dijapri grup kelas. Kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya perhatikan tugas berikut untuk hari ini. Tugasnya ada 6 pertanyaan anak-anak untuk hari ini. Yang pertama, buatlah 3 contoh pantun. Yang kedua, hitunglah jumlah suku kata tiap baris pantun tersebut. Yang ketiga, buatlah contoh 3 syair. Yang keempat, hitunglah jumlah suku kata tiap baris syair tersebut. Yang kelima, buatlah 3 contoh Gurindam. Kemudian yang terakhir, tulislah nilai moral Gurindam tersebut. Itu anak-anak tugas yang kalian kerjakan. Jangan lupa nanti dikirim di Google Classroom. Sampai di sini untuk materi pada minggu ini dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Selanjutnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.